Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dengan NIM 2011030305005. Saya dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan perkembangan anak usia 6-12 tahun. Perkembangan banyak yang berpendapat, yaitu salah satunya pendapatnya Chaplin 2002. Perkembangan adalah perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai kematian. Yang kedua yaitu pendapat dari Rani Akbar Hawadi. Perkembangan secara luas menuju pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan. Sifat dan ciri-ciri yang baru di dalam istilah perkembangan juga mencakup konsep usia yang diawali dari pembuahan yang diakhiri dengan kematian. Sedangkan menurut V.J. Moksdekaka, perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menuju pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pemasukan, dan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimulai individu menuju tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasukan, dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hukum-hukum perkembangan. Yang pertama yaitu hukum perkembangan, yaitu hukum kesatuan organis. Yaitu menurut hukum ini anak adalah suatu kesatuan organis, bahkan suatu penjumlahan atau suatu kumpulan unsur yang terdiri dari diri sendiri. Yang kedua yaitu hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan yaitu diartikan kecepatan pada diri anak di dalam proses perkembangan. Di dalam proses perkembangan, setiap anak atau individu itu tidak sama, ada yang cepat, lambat, bahkan sedang. Yang ketiga yaitu hukum masa peka. Hukum masa peka yaitu suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjol dari keluar dan peka akan pengaruh rangsang yang datang, dan hukum masa peka dikenalkan oleh Maria Montessori. Hukum rekapitulasi dikenal oleh Haeckel, seorang sarjana biologi Jerman, yang disebutkan hukum biogenetis. Dalam hukum tersebut, perkembangan jasmani individu merupakan ulangan dari perkembangan sejenisnya. Adapun contoh pengulangannya yaitu pada masa purba. Anak di usia 8 tahun itu akan mempunyai kesukaan yaitu memburu hewan atau menangkap hewan seperti bermain perang-perangan, menangkap binatang, dan yaitu yang kedua masa mengembala, di mana usia anak 8-10 tahun yang bermula dari kesenangan memelihara hewan kesukaan seperti kelinci. Terus yang ketiga yaitu masa bercocok tanam atau bertani, di mana usia anak 12 tahun itu suka menanam tanaman, menyiram dan merawat tanaman. Yang selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan pada anak. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dorongan keluar rumah dan bergaul dengan teman sebaya.
Yang kedua yaitu dorongan fisik untuk melakukan berbagai bentuk permainan dan kegiatan yang menurut keterampilan atau gerak fisik. Yang ketiga yaitu dorongan mental untuk memasuk ke dunia konsep, pemikiran, interaksi, dan simbol-simbol orang dewasa. Adapun perkembangan untuk masa anak-anak diantaranya yaitu belajar keterampilan fisik yang dapat dilakukan dalam permainan. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu belajar berkawan dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar untuk dapat melakukan peranan sosial sebagai selayaknya seorang laki-laki dan wanita. Belajar menguasai keterampilan-keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, perkembangan konsep diperlukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menyelesaikan diri dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan dan lingkungan. 7. Mengembangkan moral, nilai, dan hati nurani. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada masa anak, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan pengamatan, yaitu di mana seorang anak menggunakan alat indera sebagai pengamat. Yang kedua yaitu perkembangan fantasi. Sejak usia 6 tahun ke atas, anak mulai dikenalkan dengan dunia luar atau lingkungan yang di sekitar. Yang ketiga yaitu perkembangan berpikir. Dalam psikologi tersebut yaitu disebut dengan intelek dan inteligensi. Intelek ialah berpikir dan inteligensi ialah kemampuan kecerdasan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari diri individu. Yang berasal dari diri individu yaitu seperti bakat atau bawaan. Yang kedua yaitu seperti sifat-sifat keturunan dari orang tua seperti hobinya. Terus yang selanjutnya itu seperti dorongan dan insting. Dorongan itu adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau tindakan pada saatnya. Terus insting atau nurani adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang berpengaruh atau manusia sebagaimana cara-cara pelaksanaan dorongan batin. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari diri individu. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar individu, yaitu seperti makanan. Makanan itu berfungsi untuk membantu perkembangan pada diri anak. Yang kedua juga iklim, di mana cuaca juga berpengaruh terhadap perkembangan dan kehidupan anak. Kebudayaan suatu bangsa sedikit banyak juga berpengaruh perkembangan terhadap seseorang, seperti latar belakang budaya yang ada di desa, ekonomi. Nah, ekonomi juga berpengaruh karena jika orang tua tidak mampu membiayai kehidupan seorang anak, maka perkembangannya pun akan berpengaruh. Dan selanjutnya yaitu kedudukan anak di lingkungan keluarga. Nah, kedudukan anak juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya, di mana jika anak tersebut adalah seorang anak tunggal yang mayoritas akan dididik manja ataupun yang bersifat kekanak-kanakan. Yang ketiga yaitu faktor umum. Faktor umum ialah faktor yang dari luar dan dari dalam, yaitu mencampur menjadi satu, yaitu disebut dengan inteligensi. Inteligensi yaitu faktor umum yang mempengaruhi perkembangan anak.
macam-macam perkembangan, yaitu perkembangan fisik, yaitu baik menyangkut perkembangan pertumbuhan seperti tinggi atau berat badan. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik itu ada dua, perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Motorik halus yaitu meningkat secara substansial selama masa awal anak-anak. Sedangkan motorik kasar ialah dorongan agar si anak lebih bersikap berani. Perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di masa ini, seorang anak mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak pernah diperhatikan. Dengan demikian, anak tidak akan bingung dengan benda-benda di sekitarnya. Dan yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan menurut Hafiz, tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Yang pertama yaitu dari fase bayi dan kanak-kanak, di mana mereka harus belajar berjalan, mengonsumsi makanan-makanan padat, dan belajar berbicara. Yang kedua yaitu masa anak sekolah dasar, yaitu di mana belajar ketangkasan fisik untuk bermain, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar membebaskan diri dari ketergantungan diri. Yang selanjutnya yaitu masa remaja, menerima keadaan jasmani, mempersiapkan mandiri secara ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Masa awal dewasa yaitu mulai bekerja, mulai memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri. Yang selanjutnya yaitu masa usia madya, yaitu menerima atau menyesuaikan diri pada perubahan fisik, di mana di situ sudah kita kekurangan atau kekuatan kita sudah berkurang. Yang selanjutnya yaitu menurut para ahli tokoh psikologi, yaitu menurut Charlotte Butler dengan judul buku The Bee State of Life, yaitu fase ketiga 8-8 tahun bersosialisasi dengan lingkungan. Fase keempat yaitu 9-12 tahun anak belajar mencoba bereksperimen yang didorong oleh rasa ingin tahu. Terus pendapat yang kedua dari Elizabeth Hurlock dengan judul buku Developmental Psychology. Masa anak usia 6-8 tahun, anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada masa pra-remaja usia 11-12 tahun, anak belajar memberontak yang bertujuan dengan tingkah laku negatif. Dan pendapat ahli yang lainnya yaitu Erik Erikson dalam buku Helmut and Society, yaitu pada masa awal kanak-kanak usia 6-12 tahun, anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Akhir masa kanak-kanak usia 8-11 tahun, anak belajar membuat kelompok dan berorganisasi. Awal masa remaja usia 12 tahun, mulai membuang masa kanak-kanak dan belajar memusatkan perhatiannya pada diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.